Nih Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi'ilhu ala tini kuliki wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Agus Winarno MSI atau yang mewakili, yang kami hormati para waka dan Bapak Ibu guru serta staf karyawan SMA Negeri 1 Teras. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini, pagi yang berangin gitu ya, suasananya indah sekali. Kita masih diberikan beberapa kenikmatan, salah satunya nikmat sehat untuk bisa berkumpul di aula SMA Negeri 1 Teras ini untuk menghadiri agenda diseminasi modul budaya positif di sekolah yang akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, Bapak Ibu guru yang kami hormati, di sini saya sekaligus moderator. Begitu, nanti mengalir saja untuk acaranya. Yang pertama nanti akan kami mulai dengan doa, terus kemudian ada sambutan dari Ibu Suryani selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Teras. Kemudian langsung pada agenda inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan sendiri. Kemudian untuk sesi akhir nanti ada agenda tanya jawab terkait dengan budaya positif yang saya sampaikan. Untuk menghemat waktu pada pagi hari ini, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Suryani selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Teras. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Teras yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini atau menjelang siang kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Burhanuddin Arbani SPD. Bapak Ibu, di sini kami mewakili Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Dr. Andes Agus Winarno MSI yang pada saat ini sedang menjadi pendamping atau mendampingi kelas 8 outing kelas ke Bali. Semoga mereka diberi kelancaran kesehatan sampai akhir kegiatan sampai di sekolah kembali. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang banyak dan seterusnya kepada Bapak Ibu guru yang telah mau menghadiri undangan yang telah disampaikan oleh Bapak Burhanuddin. Yang ketiga, kami berikan apresiasi kepada Bapak Burhan yang terkait dengan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Semoga rekan-rekan atau Bapak Burhan ini akan menjadi penyemangat atau menjadi inspirasi bagi panjenengan semua, sehingga dapat menerapkan budaya positif di sekolah dan dapat meningkatkan atau diangkat selanjutnya menjadi guru penggerak oleh Bapak Ibu yang lain. Panjenengan menjadi terinspirasi untuk menjadi guru penggerak periode selanjutnya. Itu doa kami dari sekolah. Bapak Ibu, sebelum acara ini kami tutup, monggo kita beri apresiasi dulu kepada Bapak Burhan dengan tepuk tangan bersama. Oke, terima kasih. Barangkali itu saja yang kami sampaikan. Selamat melaksanakan diseminasi tersebut. Semoga memberi inspirasi pada kita semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Suryani selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Teras, karena memang Pak Kepala hari ini sedang ada agenda dan tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja pada acara inti pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan diseminasi modul 1.4 terkait budaya positif ya. Jadi gini Bapak Ibu, intinya ini adalah diseminasi itu apa? Nah ini adalah oleh-oleh saya ya. Nah ini oleh-oleh saya atau buah tangan saya, karena kemarin sudah mengikuti pembelajaran modul budaya positif pada guru penggerak kemarin. Nah apa-apa saja yang diperoleh? Nah dalam budaya positif ini nanti kami akan membahas 5 hal yang mungkin nanti akan kami sampaikan. Baiklah, sebelumnya Bapak Ibu saya ada sebuah video. Nah, sebuah video nanti mohon bisa dicermati. Nah, tahu nggak ini film apa? Film apa kira-kira? Sudah ada yang pernah lihat? Ya, Dilan. Kalau yang hobi nonton film pastinya tahu ya, ini adalah film Dilan ya. Saya ada 2 video ya, mau dicermati terlebih dahulu. Saya ulangi. Mohon maaf suaranya belum terdengar. Tidak bisa terdengar memang. Ya jadi dicermati saja Bapak Ibu. Videonya gitu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? perkelahian antara siapa ini? Nah, guru dengan murid. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa yang salah dalam hal ini? Yang salah kira-kira siapa? Murid atau gurunya? Dua-duanya. Nah, muridnya ini ketika apa? Menyanyikan lagu ternyata apa? Nah, malah melihat rekannya atau mengajak gojek begitu gitu. Nah, terus kemudian gurunya langsung tidak terima, kemudian langsung menampar ya dengan kekerasan. Nah, yang terjadi adalah karena ini jenjangnya lebih tinggi daripada kita di jenjang SMA, yang terjadi murid langsung melawan begitu gitu. Nah, jadi yang salah siapa ini jenengan? Siapa Bapak Ibu? Iya, dua-duanya. Ya, muridnya salah, gurunya juga salah. Nah, terus ada film yang kedua. Nah, ini yang suka drakor ya biasanya atau film-film ASEAN gitu. Nah, nggak ada suaranya nih. Mohon maaf karena terkendala Bu, nggak bisa apa ya ditampilkan. Tapi nanti ada subscribe-nya Pak. Semoga terlihat gitu. Oh, tidak terlihat, bentar. Baik.
Yang bisa menjawab memang boleh pulang, langsung ya. Dia langsung pulang duluan tanpa harus mengikuti agenda belajar pada hari itu. Nah, dewan guru lainnya bingung kenapa boleh pulang gitu. Nah, tapi disampaikan juga kelas selanjutnya kamu harus hadir tepat waktu gitu ya. Nah, ini dewan gurunya bingung. Nah, ada pertanyaan kedua tadi. Nah, baik, itu disampaikan bagian-bagian daripada rokok gitu ya. Ya, buka Google bareng gitu ya. Bawa HP terus. Ya, baiklah, sampai ini ya. Nah, ini disuruh praktek ngerokok gitu ya. Nah, kaget semuanya. Ya, disampaikan penghasilannya berapa gitu ya, perusahaan rokok gitu ya. Nah, baiklah, cukup nih Bapak Ibu ya. Nah, saya sekarang mau tanya ya, terkait dengan dua video tadi. Video yang pertama yaitu ada seorang murid yang berkelahi dengan gurunya ya. Tadi gara-gara apa? Muridnya ya, ketika upacara tidak tertib. Nah, gurunya tidak terima, langsung memukul. Nah, terus kemudian video yang kedua terkait dengan apa tadi? Iya. Ya. Kita cermati dulu ya. Kelasnya bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Jadi gurunya masuk, langsung ada ember yang berisi air yang menjatuhi. Nah, kira-kira kelasnya kondisinya bagaimana? Ya, rame, gaduh ya. Kacau, tidak tertib. Nah, itu adalah kelas yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Nah, makanya dari sini kita akan belajar terkait apa? Budaya positif. Nah, nanti kita telah ya yang salah apa saja dari video pertama dan yang kedua. Nah, itu ya. Sekarang saya akan sampaikan kembali terkait dengan isi presentasi saya. Ya, pastinya kita kenal semuanya ini. Ya, biasanya kalau dengan bepergian di jalan raya banyak sekali apa itu stiker-stiker atau tempelan truk ya. Ini saya juga tahunya dari tempelan truk gitu ya. Terus kemudian saya cari gitu ya. Ini adalah Mbah Mun gitu ya. Mohon maaf bagi yang berkeyakinan lain mungkin ada, tapi di sini menurut saya ini universal ya. Jadi untuk semua agama saya rasa masuk gitu ya, karena nilai yang disampaikan itu nilai kebaikan gitu ya. Kata Mbah Mun ya, nah ini sangat menginspirasi menurut saya. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Nah, ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Masya Allah. Kan kadang-kadang kita tahu apa nih? Tahu murid kita ini jengkel itu, sak geleme dewe ya, dikandani bajunya suruh masukkan hari demi hari ya.
selalu kita nggak bosan-bosannya ya mengingatkan. Tapi apa? Ya masih saja tetap ngeyel gitu ya. Saya juga menjumpai di kelas saya juga ada begitu ya, murid yang seperti itu. Tapi ingatlah Bapak Ibu bahwa murid kita itu mungkin nantinya akan menarik tangan kita menuju ya, surga. Gitu ya. Jadi jangan dianggap remeh. Karena murid yang apa itu yang masuk ke sini saya anggap sendiri mereka itu adalah titipan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Nah, jadi murid itu wajib kita bimbing, kita didik dengan sebaik-baiknya. Begitu nggih? Ini adalah inspirasi tokoh. Nah, kemudian hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu disiplin? Nah, apa Bu? Pak, disiplin itu apa kira-kira? Patuh pada peraturan. Ya, taat pada peraturan. Pasti jawabnya seperti itu. Kalau kita naik kendaraan, apa yang kita gunakan Bapak Ibu? Helm. Nah, nilai apa yang terkandung di sana? Keselamatan. Keselamatan. Nah, sebetulnya disiplin itu adalah apa ya? Sesuatu yang mengandung nilai. Nah, nilainya apa? Nilai kebaikan yang bermanfaat pada diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita ya? Pasti kita akan membahas tentang tata tertib atau teratur atau kepatuhan terhadap peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Nah, justru salah satu alternatif kalau hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir dan itu tidak perlu dilakukan sama sekali. Nah, jadi dalam hal ini kita itu selaku guru tidak boleh memberikan apa? Hukuman. Nah, nanti ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu ya. Nah, kan biasanya kalau kita menghukum kan kita yang menang, anak selalu kalah. Nah, begitu deh. Iya kan? Nah, baiklah selanjutnya Bapak Ibu. Nah, disiplin itu biasanya bagi anak itu hal-hal yang tidak nyaman. Karena apa? Peraturan yang ada di sekolah kita tahu ya. Nah, ada peraturan dilarang menggunakan make up. Anak-anak nyaman nggak? Nggak nyaman. Terus ada peraturan anak-anak memakai jas alma mater walaupun ada di kelas. Nah, nyaman nggak anak-anak? Kadang ada yang nyaman, ada yang enggak. Nah, kata disiplin itu biasanya sering dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Pada disiplin itu sebenarnya ada hal-hal atau nilai yang dapat kita pelajari atau kita internalisasikan dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, Ki Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai suatu kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, ya untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang memiliki motivasi internal, ya. Berarti disiplin yang mengandung apa itu? Nilai-nilai. Nah, kata Ki Dewantara, mardika iku jarwonya ora mung lepasing paket. Ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi di situ harapannya anak-anak itu sadar, sudah tahu nilainya dan otomatis melaksanakannya seperti itu. Nah, kemudian, apa itu disiplin? Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, tadi misalkan kita naik motor harus pakai helm. Nah, nilai yang terkandung di sana apa Bapak Ibu? Nilai keselamatan. Terus kan. Baiklah, selanjutnya nih ada teori kontrol ya. Nah, ini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, teorinya ada 4 ini.
Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, ternyata kita itu bisa nggak kontrol murid? Nah, kita kan karepe anak-anak pakaiannya yang rapi, seperti yang saya sampaikan tadi. Kita ngelekin ngasih apa itu, ibaratnya ngasih jelek begitu ya. Akan tetapi apa? Kita ternyata nggak bisa mengontrol murid seperti itu terus. Karena apa? Mereka itu juga manusia, juga punya apa? Punya titik jenuh ya. Jadi kita anak-anak itu punya apa ya? Punya kekuasaan sendiri gitu ya. Terus kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita menerapkan peraturan begitu ya. Nah, itu mungkin bisa mengontrol siswa. Nah, tapi ada tenggat waktunya. Kemungkinan ketika mereka akan menyadarinya, mereka juga akan menolak. Bahkan akan apa dengan peraturan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kadang kita akan membuat murid merasa bersalah nih. Nah, coba lagi mau. Nah, seperti kan. Nah, contohnya apa? Membuat rasa bersalah itu bagaimana? Misalnya mencari kocok gitu ya, atau merusak fasilitas sekolah. Ya. Nah, iya tapi. Nah, sepertinya kan seperti itu kan. Yang disampaikan Bapak Ibu kan biasanya membuat rasa bersalah. Nah, justru membuat merasa bersalah ini akan menyampaikan pesan yang negatif. Ya, biasanya akan membuat mereka itu tidak semakin kuat karakternya, justru malah mereka itu apa ya? Akan semakin drop. Nah, ini apa? Jadi anak yang apa ya? Kurang pede gitu ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya kalau yang kita lakukan ketika ada murid yang bersalah itu biasanya apa? Kowe salah, guru menang ya. Pasal 1, guru selalu benar. Pasal 2, nah, murid selalu bersalah ya. Pasal 3, jika guru salah kembali ke pasal 1 gitu. Kalau anak-anak ada jobnya seperti itu. Baiklah, selanjutnya, nah ini ada teori stimulus dan teori kontrol nih. Nah, yang kita tahu ya, realitas kebutuhan itu sama. Nah, tetapi aslinya menurut teori, ya kebutuhan itu berbeda-beda. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, padahal pada kenyataannya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, padahal mereka memiliki pandangan yang lain tentang dunia luar. Ya. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal setiap perilaku itu ada tujuannya. Ya, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya, menurut kita, ya. Padahal hanya Anda atau diri sendiri yang bisa mengontrol diri. Nah, jadi murid itu punya kontrol atas dirinya sendiri, begitu ya. Terus kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita itu sebenarnya tidak bisa Bapak Ibu mengontrol murid kita. Nah, makanya yang diinternalisasi tadi adalah nilai dalam disiplin positif itu tadi. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Nah, kita maksa ketika kita bujuknya gagal. Nah, ini. Nah, padahal kolaborasi dan konsensus adalah pilihan yang patut kita coba dan baik dilakukan, gitu ya. Kemudian model berpikir kita mungkin ya sebelumnya adalah menang dan kalah. Jadi kita selalu guru selalu menang dan murid selalu kalah. Padahal bisa kita terapkan berpikir menang. Jadi kemudian tidak disalahkan, guru juga tidak menyalahkan. Nah, itu adalah hal yang akan kita ambil dari teori ini ya, teori kontrol gitu ya. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid Anda di kelas. Nah, mungkin apa Bu nilai yang ingin Anda terapkan? Atau Bapak mungkin yang ingin diterapkan apa Bu nilainya kira-kira yang paling penting menurut Anda? Kira-kira apa?
nilainya apa? Yang menurut ya disiplin, Pak. Nah, Pak Mali ya. Pak Mali mengatakan disiplin ya. Tapi di kurikulum kita yang ingin diterapkan adalah nilai-nilai Pancasila melalui dimensinya yang 6 ya dalam profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, disiplin itu sudah ada di sana. Sebenarnya kalau kita cermati ya, nilai pelajar Pancasila yang sering anak-anak nyanyikan itu sebenarnya nilai-nilai semuanya itu sudah terkandung di sana. Apalagi nilai yang pertama ya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu saja kalau ini sudah dilakukan, semua nilai akan dilaksanakan. Kuncinya itu Bapak Ibu menurut saya. Nah, pasti untuk agama yang lain juga sama gitu. Nah, mungkin ada Bu Dewi, ada Putri, ada Bu Ajeng yang memiliki agama yang berbeda, mungkin sama gitu gitu. Sama ya. Nilainya karena nilai kebaikan itu bersifat universal gitu gitu. Baiklah, yang selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Motivasi itu apa Bapak Ibu? Ya, motivasi adalah ya dorongan. Ya. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Reconstructing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasinya manusia itu apa ya? Dia itu termotivasi, manusia itu termotivasi itu dalam 3 perilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, padahal yang pertama ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, jadi motivasi manusia itu sebenarnya yaitu ya mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, salah satu tingkat di atas motivasi yang pertama yang saya sampaikan ini tadi ya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, biasanya ini kalau apa ya? Kalau dalam bahasa kita di kehidupan sehari-hari ini ada ABS. Tahu ABS belum? Tahu ABS? Asal Bapak suka atau senang. Nah, inilah yang apa ya? Menjadi apa ya? Sudah ditanamkan sejak dulu gitu ya. Nah, ini Pak Ibu senang kali itu. Nah, begitu ya. Senang kok. Nah, jadi apa ya? Yang nilai yang mereka percaya itu. Nah, gitu gitu. Nah, orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang ingin mereka yakini tadi. Nah, jadi ya tadi asal Bapak senang. Ya, selanjutnya ya. Nah, ini selanjutnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, tadi kan yang kita terapkan apa? Hukuman. Ya. Nggak disiplin, hukum. Guru menang, gitu kan. Tapi dalam restitusi ini Bapak Ibu ya, nah kita mengajak murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Terus kemudian mereka juga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bisa saja karakter atau nilai yang mereka bawa itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Nah, jadi murid itu tidak just kadang kita anak-anak masih di luar, ketika masuk kemarin ya saya alami ya di kelas 9 itu saya ngajar kelas 9. Nah, kebetulan saya mau masuk begitu ya di kelas lain.
Kemudian ada anak yang sudah masuk ketika setelah istirahat, dia masih di ruang kelas. Masih di ruang kelas, masih di luar kelas. Dan apa yang dia lakukan? Dia minum dan makan. Nah, tentu saja kita sebagai guru apa yang akan kita lakukan kalau seperti itu? Apa Bu, Pak? Kira-kira kalau ada murid kita itu sudah jam masuk, nah terus kemudian murid kita masih di luar, malah makan sama minum. Padahal gurunya ada, gurunya udah masuk gitu. Nah gurunya mungkin tidak tahu kalau muridnya itu mungkin di luar kan. Kalau guru kan selalu berprasangka baik gitu. Ya nggak mungkin kan, nggak mungkin. Wah, bocah lu nenek mungkin masih di belakang kan, seperti itu. Kan ada tenggat waktunya. Yang saya alami itu ternyata apa? Muridnya itu makan dan minum. Nah gurunya sudah ada di kelas. Nah, kira-kira apa Bu yang akan ya langsung ditegur kan? Nah ini salah gitu. Itu salah. Nah itu tidak sesuai dengan prinsip institusi. Harusnya kita tanya dulu, kenapa kok masih duluan? Nah mungkin apa? Mungkin karena kebutuhan mereka belum terpenuhi. Nah nanti setelah ini akan saya sampaikan terkait dengan kebutuhan mereka. Nah jadi langsung nggak boleh langsung murid salah sapu langsung, nggak boleh. Nah yang selama ini kita lakukan kan gitu ya. Nah bocah dolanan sapu merusak fasilitas, itu kita tanya dulu ya. Nah mungkin ada kebutuhan yang belum mereka penuhi seperti itu ya. Nah kemudian yang selanjutnya, nah ini terkait dengan penghargaan. Nah saya sering ini, ternyata saya salah ya. Nah, saya nanti akan minta maaf dengan anak-anak saya ya. Nah penghargaan itu ternyata boleh tidak Bapak Ibu? Nah kita kan biasanya niming-niming gitu. Nah mereka tertinggi di mabang PKN tak kayak voucher yang ini Pak Nuk 10.000 gitu ya. Tak kasih voucher nanti bisa belajar di sana senilai 10.000. Lumayan kan dapat jajan atau alat tulis gitu kan. Nah ternyata penghargaan itu adalah hal yang kurang bagus ya. Nah secara menurut Alfikon ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku tanggung jawab, atau mereka seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah justru diterapkan seperti ini malah banyak apa itu yang tidak apa? Yang mungkin dalam pelajaran malah nggak belajar. Karyawan yang mungkin malah orang garang. Mungkin Bapak Ibu guru ya, Bapak nanti kalau yang numpuk mau belajar duluan, nah dapat ribuan, nah si kari-kari malah megah sisa gitu. Malah selalu mau si ya kae gitu. Mendingan orang numpuk gitu. Itu yang terjadi gitu. Nah ternyata penghargaan itu efeknya seperti itu Bapak Ibu. Nah Alfikon ya dalam Punis by Reward ya tahun 1993 dalam wawancara SCD Annual Conference ya Maret 1995 ya, ini disampaikan di dua hal itu ya, mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Ya menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Awal diri itu sudah mulang ya, menyampaikan sesuatu yang baik itu adalah penghargaan bagi peserta didik kita. Kita sebagai mungkin pemimpin ya berarti kita sudah memberikan penghargaan pada karyawan kita. Nah karyawan kita melakukan tugasnya dengan baik itu adalah sudah penghargaan. Nah murid kita mau belajar dengan baik atau mereka mengikuti pembelajaran dengan baik itu adalah sudah mereka itu melakukan penghargaan kepada diri mereka sendiri. Jadi tidak usah memberikan apa itu tadi penghargaan karena yang terjadi seperti itu. Nah, baiklah, nah agar lebih jelas lihat tabel berikutnya. Bentar nih, saya siapkan tabelnya dulu. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa skor sebentar, sudah ada hidangan dan
makanan sembari apa ya, sembari menunggu saya bisa dinikmati sakuparannya pun. Nah, untuk Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Nah, ini ada dua identitas ya. Yang pertama adalah identitas yang gagal, kemudian yang kedua adalah identitas yang sukses. Nah, biasanya kita menerapkan yang pertama adalah hukuman itu sesuatu yang harus menyakitkan dan harus terjadi. Nah, ben bocah kapok. Ini betul Bapak Ibu. Ini loh, hukum kan. Nah, pokoknya kapok, gentra baleni ya. Nah, terus itu adalah identitas yang gagal, yang tidak boleh kita terapkan. Nah, yang harus kita terapkan adalah, nah, itu bisa melalui konsekuensi. Nah, disiplin itu adalah dalam mendisiplinkan siswa itu kita tidak harus menghukum ya. Nah, jadi mungkin diberikan konsekuensi. Nah, konsekuensi ini nek melakukan ini yang apa? Misalkan mengurangi tembok, ya udah kasih aja konsekuensinya apa? Ya, bertanggung jawab terhadap yang mereka lakukan, sembari diberikan nilai positif. Nah, sobat pilih. Nah, sesuk piye apa mbok balik ini? Nah, apakah ini tidak disalam katut? Nah, seperti itu bisa kita sampaikan. Nah, terus kemudian restitusi. Restitusi tadi kan bukan guru menang, siswa kalah, tapi apa? Siswa menang, guru menang. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita mengambil win-win solution. Nah, bahasa keren ini win-win solution. Nah, jadi tidak ada yang merasa dipersalahkan. Dulu ya, ketika kita SD, kita SMP, ya toh? Pernahkah kita berbuat jahil? Pernahkah kita berbuat usil? Nah, pernah. Saya pun pernah, Bapak Ibu. Saya mencari candelo itu pernah. Ya, mencari candelo. Kalau sekolah itu pernah. Ya, pernah ya. Panggil ya. Saya hadapi. Tapi alhamdulillah yang saya alami dulu Bapak Ibu, ketika saya mencari candelo itu ya, karena memang itu tidak sengaja ya. Saya itu dulu mau pinjam buku di kelas sebelah, kebetulan buku saya ketinggalan. Nah, akhirnya saya pinjam buku di kelas sebelah dengan rekan saya yang putri gitu ya, yang memang teman dekat saya gitu ya, teman dekat dalam satu desa gitu ya. Nah, jadi kan enak kalau komunikasi. Nah, terus saya mau pinjam bukunya, tak buka gitu ya. Buka semuanya, semuanya. Nah, sakitnya apa? Saya kaget. Kemudian kacanya saya lepaskan ya. Saya angkat begini, kemudian saya lepaskan. Akhirnya apa? Kacanya besar segitu ya. Ya seperti ini, persis ya. Itu pecah, berkeping-keping. Nah, biar gitu ya. Akhirnya ya udah, saya dipanggil oleh Pak Kasek langsung gitu ya. Pak Kasek. Terus saya ceritakan apa adanya. Ya memang saya mau pinjam buku, terus kemudian ternyata ada teriakan, terus kemudian saya kaget. Nah, teriaknya alasannya itu apa? Karena ada yang salin gitu. Nah, yang putri ternyata salinnya di kelas. Nah, saya kan yang nggak tahu, nggak sengaja juga. Nah, terus kemudian secara otomatis kacanya langsung pecah. Nah, saya dipanggil, kemudian ya nggak dihukum sih, saya nggak dihukum Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Nggak dihukum, cuma ditanya, ditogasi, terus kemudian apa yang saya juga nggak disuruh ganti. Tapi saya hadapi, pokoknya saya juga merasa bersalah, nggak sengaja gitu. Nah, akhirnya Pak Waka itu ketika saya SMA itu beliau juga apa ya, intinya ya memang nggak sengaja, ya udah akhirnya ya nggak apa-apa karena saya berani mengakui kesalahan. Akhirnya ya nggak apa-apa, yang penting lain kali hati-hati, itu pesannya. Nah, jadi intinya kalau mau pinjam ya udah lewat depan aja, nggak usah lewat kaca biar nggak terjadi lagi. Itu yang disampaikan oleh kakak saya ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk restitusi yang ternyata dulu sudah diterapkan. Nah, mungkin kita nanti sebagai guru Bapak Ibu kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Nah, terus kemudian lagi identitas gagal ya, korban mendapatkan keadilan ya. Nah, biasanya kan ada dua anak berkelahi atau yang kemarin aja kasusnya di kelas 8D gitu. Yang kemarin itu saya mendapat laporan ada siswa yang sahur-sahuran lemah. Nah, akhirnya apa? Yang di bawah itu terkena tanah atau lemah dari atas ya. Nah, itu korbannya bagaimana? Kalau di sini kan korban mendapatkan keadilan, otomatis korbannya menang, ya enggak? Nah, korbannya, wah aku kena, salah, aku
benar. Nah, tapi di situ jangan langsung apa itu ya, langsung menjudge kalau anak itu salah, nggak boleh. Nah, kita tanya dulu, kenapa kok apa itu saur-sauran? Nah, ternyata ini ada kebutuhan yang apa itu belum dicukupi. Nah, kebutuhannya apa? Mungkin kesenangan. Mereka ingin senang dengan temannya, tapi tidak sadar. Ternyata benar. Ketika saya interogasi, dia menjawab, saya tidak sengaja Pak. Saya itu cuma ingin gojek Pak. Gojek itu kan intinya anak-anak kan memang di fase SMP itu kan masih fase-fase apa? Bermain. Jadinya kita nggak bisa langsung ojek ini salah, nggak. Nah, jadi kita tanya dulu, mungkin dia ingin bersenang-senang, tapi dia tidak sadar apa itu kalau kena ke temannya, membahayakan temannya. Harus saya tanya lagi, harus setelah ini apa yang ingin kamu lakukan? Ya, saya akan lebih berhati-hati Pak. Kalau mainan nggak seperti ini lagi. Nah, dia kan jadinya nggak merasa apa bersalah. Terus dia juga minta maaf dengan temannya yang terkena lemparan tanah itu. Nah, seperti itu gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu. Terus kemudian saya lanjutkan ya. Penghargaan sudah. Nah, terus kemudian terkait dengan keyakinan kelas. Nah, kemarin baru hits ya di sekolah kita ya, baik keyakinan kelas gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih keyakinan kelas itu? Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Keyakinan kelas itu apa? Ya, kesepakatan kelas. Keyakinan kelas malah kayak tren gitu ya, langsung kita ikuti gitu. Instruksi dari atas harus membuat keyakinan kelas gitu. Nah, betul Bapak Ibu ya, keyakinan kelas itu adalah aslinya ini. Kita kan punya visi sekolah gitu. Visi sekolah itu tentu saja membawa nilai-nilai positif yang harus kita terapkan melalui program sekolah. Nah, breakdown dari program sekolah itu adalah apa? Salah satunya peraturan. Nah, kalau peraturan kan langsung ya, jadi langsung dari apa itu? Langsung dari sekolah, gitu. Tidak berasal dari siswa. Kalau keyakinan kelas itu berasalnya dari mana? Lingkupnya juga lebih sempit ya. Kayak kalau di kelas itu kan berarti lingkupnya cuma di kelas. Terus kemudian nilai-nilainya itu berasal dari murid sendiri, murid dan guru, gitu ya. Nah, keyakinan kelas adalah ini ya, seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku atau interaksi di kelas. Nah, kita tahunya kan peraturan, nggak boleh ini, dilarang makan, gitu ya. Tidak boleh mengambil pensil temennya, gitu kan. Biasanya anak-anak seperti itu gitu. Nah, seperti itu kan. Tapi hal seperti itu bisa kita buat ya dalam kalimat positif. Nah, adapun langkah-langkahnya ya dalam membuat keyakinan kelas ya, mungkin Bapak Ibu kemarin sudah membuat keyakinan kelas sesuai dengan instruksi ya. Yang pertama adalah harusnya keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, lebih abstrak. Jadi ada nilai universalnya. Terus kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Terus kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, kemarin kalau Bapak Ibu buat banyak apa sedikit? Banyak ya? Berapa item Bu? 6. Ya, sudah cukup ya. Kemarin saya mencoba membuat di kelas 9 ya. Mungkin ada wali kelas 9 ya, Ibu Hani. Ya, saya membuat di kelas dengan Bu kemarin ketika pelajaran informatika. Nah, itu mereka ternyata dari mereka dibuat keyakinan mereka sendiri yang mereka bisa mengalaminya sendiri dan tidak keberatan. Nah, jangan sampai keyakinan itu apa? Membuat mereka keberatan sendiri. Nah, itu ternyata kemarin ada 11 keyakinan kelas yang mereka buat. Nah, itu biasanya dalam keyakinan kelas itu ada yang namanya curah pendapat. Jadi keyakinanmu apa nanti disampaikan. Kalau kemarin saya menggunakan Mentimeter, nah hanya saja belum bisa saya tayangkan karena untuk videonya masih ada di laboratorium gitu ya.
Nah, terus kemudian keyakinan kelas itu bisa ditinjau dari waktu-waktu. Nah, misalkan sudah tidak relevan, itu bisa diganti, gitu ya. Nah, contohnya ini ya, yang saya buat kemarin ya, merawat fasilitas kelas, izin ketika keluar kelas. Jadi tidak ada kalimat tidak, ya, sebisa mungkin hindari kata tidak. Karena, nah coba sekarang ya, nilainya apa? Kita simak nilainya. Merawat fasilitas kelas, nilainya apa? Nilai yang ada di sana? Ketertiban atau tanggung jawab. Nah, terus kemudian izin ketika keluar kelas, nilai apa? Kesopanan atau kehormatan. Terus yang ketiga, memperhatikan saat pembelajaran berlangsung. Apa nilainya? Nilainya apa kira-kira Bapak Ibu? Menghargai. Terus kemudian, nah ini yang usul kemarin ya, nggak boleh dihapus ya Bu ya. Kan ini cukup untuk pelajaran TIK. Kebetulan pas apa Pak? Kasok yang bayar uang kas. Ya. Kira-kira apa? Kalau bayar uang kas itu apa yang terkandung nilainya? Tanggung jawab, betul ya. Jadi keyakinan kelas yang disusun anak itu pastikan ada nilai-nilai yang terkandung. Jadi tidak serta-merta, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Jadi upayakan di sana ada nilai yang mereka yakini. Jadi memang keyakinan berarti ada nilai yang betul-betul mereka yakini dari dalam hati mereka. Begitu gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau itu berasal dari hati mereka otomatis tanpa kita suruh pun akan meyakini keyakinan kelas yang telah mereka buat. Seperti itu gitu. Jadi tanpa perintah pun mereka akan patuh begitu gitu. Nah, terus kemudian ini tadi. Nah, tadi saya sampaikan kasus yang kelas 8D. Nah, ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nah, setiap manusia itu butuhnya ini ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, terus kemudian ada kebebasan. Terus kemudian ada lagi kesenangan, ada lagi penguasaan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, nah atau melanggar peraturan, itu sebenarnya mereka itu mencoba memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, jadi ada kebutuhan yang belum mereka dapatkan. Mungkin di sekolah nggak tertib. Nah, kita gali. Nah, kebutuhan yang mereka inginkan itu apa? Nah, ini bisa saya gambarkan dalam diagram seperti ini. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kita butuh bertahan hidup itu apa kira-kira yang kita butuhkan Bapak Ibu? Ya, SPP. Apa itu? Sandang, pangan, papan. Nah, mungkin anak-anak ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, ada siswa yang belum masuk padahal ada gurunya. Nah, sudah jam istirahat habis loh, masih di luar makan dan minum. Dan kita tidak boleh langsung menjat anak itu salah. Kita tanya ya, nah, mungkin mereka butuh apa, seperti itu. Nah, ternyata ketika saya tanya itu di kelas 9, kebetulan dulu wali kelasnya saya tanya. Nah, saya merasa lapar dan haus Pak. Ya memang tadi istirahatnya cuma sebentar. Nah, saya dari toilet terus nggak sempat lagi istirahat. Nah, terus akhirnya saya baru sempat makan dan minum. Nah, terus kemudian saya tanya, nah terus selanjutnya bagaimana? Apakah kamu akan seperti ini terus? Nah, dia juga menyadari Bapak Ibu, saya merasa salah Pak. Saya tidak akan ulangi lagi ya. Mungkin untuk besok kalau makan kan mungkin tidak boleh di kelas. Saya coba bawa tempat minum dari rumah Pak. Nah, biar nanti ketika mungkin ada yang mendesak, ada kegiatan yang mendesak seperti ini, saya harus ke toilet. Nah, saya tidak perlu lagi minum di luar kelas. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita tidak perlu langsung sapu gitu ya. Sapu ini salah, bocah yang tidak boleh Pak. Nah, hal-hal yang seperti itu kita usahakan bahkan bisa dihilangkan. Seperti itu gitu. Nah, terus kemudian rasa kasih sayang. Nah, di kelas saya ada ya. Saya sampaikan nih, anaknya yang agak gembul kemarin ya, yang saya ajak ke kantor kemarin nih. Nah, itu mungkin ya, karena dia kan
kalau di kelas itu kan anak-anak yang lain tidak suka dengan dia. Karena apa? Dia itu nganyeli gitu, nganyeli terus caper gitu ya, caper dengan guru ya. Ketika dijelaskan pun bengak-bengok gitu ya, bengak-bengok sendiri, teriak-teriak sendiri. Nah yang terjadi apa? Mungkin dia itu kurang kasih sayang. Kalau saya lihat dia itu kurang kasih sayang. Nah jadi mungkin di rumah tidak diperhatikan. Jadi ini diperhatikan bapak ibu guru yang ada di sekolah. Nah kan itu kan kalau dia membuat kesalahan, ya kan, otomatis dia akan ketemu siapa? Ketemu kita sebagai gurunya. Ini diperhatikan. Nah makanya ingin kasih sayang itu tadi. Nah tadi yang kasus ketiga, yang anak melempar apa tadi? Tanah dari lantai 2, lempar-lemparan tanah. Nah dia butuh apa tadi? Butuh apa kira-kira bapak ibu dalam diagram kebutuhan? Butuh kesenangan, ya kan? Karena anak-anak zonanya eranya memang era bermain. Tidak bisa kalau kita ajak terus-menerus sampai itu ya belajar terus itu kita deal terus nggak mau. Ada kalanya mereka itu butuh kesenangan, gitu ya. Nah mungkin di rumah sudah ada agenda lain, di sekolah kegiatannya full. Nah mereka ingin bersenang-senang dengan cara mereka sendiri. Nah, jadi kita tidak boleh langsung menjudge sekali lagi anak itu anak yang bersalah, itu betul gitu. Nah terus kemudian ada penguasaan. Nah terus ini ada kasus Bu, silahkan bisa dicermati kasusnya ya. Bu Ambar, ini kembali. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah jadi ada murid gitu, pas istirahat itu ngambil bekalnya, minta bekal seperti itu ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa Bu? Langsung menyalahkan si Doni atau bagaimana? Tanya. Kenapa? Nah terus pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu, apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa tadi yang saya sebutkan barusan? Karena apa? Nah belum sarapan. Jadi kebutuhan apanya? Kebutuhan dasarnya tadi belum terpenuhi. Nah akhirnya apa? Doni minta ke temannya secara paksa. Nah jadi kita sebagai guru itu harus jernih dalam apa ya? Dalam berpikir. Tidak boleh langsung menjustifikasi murid kita salah. Wes pokoknya kayak gitu salah. Ya, saya nggak mau tahu itu salah. Pak Guru lah, kalau dia sering begitu gimana? Nah itu kita selidiki dulu. Kalau selalu melakukan hal yang seperti itu, nah kita selidiki dulu. Nah mungkin ada kebutuhan dasar yang belum mereka penuhi atau belum kita penuhi. Nah mungkin bisa dikomunikasikan dengan siapa? Orang tua yang memang tahu menahu terkait dengan siswa tersebut. Begitu ya? Baiklah, saya lanjutkan. Nah sekarang 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol. Iklan. 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama ya, 5 posisi kontrol di sini ya, kita sebagai guru itu bisa sebagai yang pertama adalah penghukum. Nah, biasanya kita bilang, nah, kamu selalu saja salah. Nah, selalu pasti kamu yang terakhir. Nah, patuhi aturan saya. Nah, atau awas gue, ya, awas gue tertib nih, begitu kan? Nah, bahkan kita selaku apa ya? Mungkin kita selaku pimpinan juga sama, ya kan? Nah, awas gue numpuk LPP, ya. Awas kamu ya. Ini menempatkan diri sebagai apa? Penghukum. Nah, terus pensiun kan numpuk. Nah, seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, ini adalah hal yang tidak efektif dan harus kita apa? Hindari. Nah, terus kemudian, nah nanti kita ada di tingkatan yang mana ya? Yang pertama adalah menghukum ya. Terus kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah mungkin begini ya. Nah, ibu kecewa sekali dengan kamu ya.
Nah, kurang nilai nih, nek iso kaya ngono kuwi. Nah, itu adalah membuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu? Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh tidak? Boleh tidak? Ya mungkin tingkatan kita masih ada di sini, tidak apa-apa ya. Memang apa itu? Ini tingkatan Pak ya. Tingkatan, tidak apa-apa. Ya, boleh saja ya. Nah terus kemudian, nah sebagai teman, nah ini yang sering saya lakukan. Bahkan saya manggil anak-anak itu teman-teman, halo teman-teman gitu ya. Biasanya ke saya lebih apa ya? Lebih friendly gitu ya, lebih bolong. Sehingga kalau saya percaya kalau apa ya? Mereka itu sudah bolong dengan saya gitu ya. Saya anggap mereka itu apa ya? Gampang, kita ngajak apapun apa? Enak, gampang gitu. Tapi di sini ya, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak dan ibu adalah teman saya. Nah, mereka akan merasa apa? Kecewa. Nah, pernah Bapak Ibu ya? Nah, pernah tidak seperti itu? Memposisikan diri sebagai temannya murid, pernah tidak? Pernah ya? Nah, mereka akan kecewa kalau kita menjadikannya mereka tahu teman ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah memantau. Nah, ini. Nah, siapa yang pernah memantau ya? Setiap Bapak Ibu guru saya rasa sudah pernah menjadi pemantau karena sudah menjalankan piket setiap minggu ya. Sehari setiap minggunya ya. Sesuai jadwal masing-masing. Nah, itu kan kita memantau ya. Nah, peraturannya apa? Nah, kas kaki murahnya apa lagi? Ya. Nah, bednya seperti itu kan? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan ya, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas kesalahan atau perilaku seseorang. Nah, posisinya akan menggunakan ya stiker slip atau catatan atau daftar cek ya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Boleh sih mengontrol. Memang harus kita harus kita selalu ingatkan. Nah, jadi nih atributnya nggak lengkap itu harus kita ingatkan. Nah, tapi ingat kembali Bapak Ibu, tadi ada 5 kebutuhan dasar. Nah, mungkin itu tadi belum dipenuhi. Nah, bednya nggak dipakai, bednya belum dipasang. Nah, jadi itu memang apa? Memang belum terpenuhi apa? Kebutuhan dasarnya, bednya kan harusnya apa? Sudah ditempelkan. Nah, seperti itu kan? Nah, jadi tidak boleh langsung menjat bersalah. Tunggu. Yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Nah, ini ya. Nah, ini adalah dalam penerapan restitusi itu tadi ya. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah, jadi tidak langsung disalahkan, ditanya dulu. Ya, ditanya dulu bagaimana kronologinya, terus kemudian perilakunya seperti apa, apakah seperti ini betul, terus kemudian baru diberikan keyakinan itu tadi, keyakinan kelas mungkin ya. Nah, agar murid itu tadi bisa memecahkan masalahnya sendiri, gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, pernah nggak menerapkan ini Bapak Ibu? Sudahkah pernah? Belum ya? Nah, kalau dalam 5 posisi kontrol tadi yang pernah menjadi penghukum siapa? Ya, penghukum atau yang pernah menjadi manajer? Ya, sebenarnya kita kalau tanpa kita sadari ternyata sudah pernah menjadi apa? Penghukum. Dari 5 posisi kontrol tadi itu sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Ya, itu semuanya sudah pernah kita alami tanpa kita sadari. Tapi paling tepat adalah posisi apa? Manajer. Manajer itu bagaimana? Tidak langsung menyalahkan. Nah, mungkin suatu saat ya loh. Nah, kita menjadi seorang pemimpin yang langsung tidak boleh menyalahkan siapa? Bawahan kita. Nah, sebagai guru tidak boleh menyalahkan kita langsung. Kita tanya dulu. Nah, terus kemudian bisa diperbaiki ya. Nah, kan kadang-kadang kita langsung mendapatkan apa? Emosi sesaat gitu.
Bahkan saya dulu pernah juga ya, saya marah ya, saya marah dengan satu kelas saya marahin. Karena apa? Karena rame gitu ya. Karena rame gitu langsung saya cabut dari kelas itu. Ya, pekerjaan saya sobek di apa itu, saya kan menempelkan poster begitu. Karena anak-anak rame, saya ingatkan masih rame, akhirnya saya marah, kemudian saya sobek. Nah itu ternyata tidak boleh. Nah kita ternyata sebagai guru harus, ibaratnya kalau orang Jawa bilang sabari saombone apa? Segoro, sabari segoro. Jadi siap menampung karakter murid dan perilaku murid. Nah, yang belum betul nanti kita posisikan diri kita sebagai manajer, kita tanya dulu, terus kemudian baru kita arahkan ke hal yang benar dan kita berikan keyakinan agar agar mereka itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak mengulanginya kembali. Gitu. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi kita itu sebagai manajer, nah, yang akan kita lakukan itu adalah ada 3 hal ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi stabilkan dulu, tidak langsung siswa itu kita judge sebagai pembuat salah ya. Siswa yang bersalah itu tidak boleh. Distabilkan dulu, ditanya kronologinya seperti apa, terus kemudian divalidasi. Nah, bagaimana tindakan tadi ya? Nah, apakah yang kamu butuhkan ya? Jadi kita cermati dulu. Mungkin ada kebutuhan yang belum mereka penuhi seperti itu nih. Terus kemudian setelah divalidasi ya, misalkan tadi ya ada yang melempar tanah tadi ya. Nah, kayak gitu tadi bagaimana nih kalau kena temanmu? Pasti langsung murid itu secara otomatis akan jawab, saya merasa bersalah Pak, saya yang salah, saya tidak sengaja. Pasti jawabnya seperti itu. Jadi nggak boleh langsung langsung dihukum tadi ya. Kemudian baru ditanyakan keyakinannya ya. Ya hal yang kamu yakini apa? Kalau muridmu kena pasir ya, kena tanah dari atas, terus kena apa itu? Kena matanya, apa yang terjadi? Nah nilainya di situ berarti nilai apa tadi? Keselamatannya berarti harus kita sampaikan kepada anak itu, atau anak itu sendiri mungkin bisa kembalinya sendiri. Mungkin itu Bapak Ibu, demikian penyampaian dari saya terkait dengan budaya positif yang mungkin bisa diterapkan di sekolah kita. Mungkin dari saya cukupkan sekian untuk presentasi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Nah, tapi ngantuk sepertinya ya. Kalau ngantuk ini saya ada breathing sebentar ya. Nah, perhatikan nih Bapak Ibu ya. Ini 1 ya. Ini 1, yang ini 2, dan ini 3. Ya, ini 1, yang ini 2, dan ini 3. Ini berapa? Berapa? 5. Salah, ini 1 Bu. Perhatikan ya, belum baca ini ya. Ini 1, yang ini 2, dan ini 3. Ya, yang ini berapa? 1, 2. Perkara saya koneksi. Lu ada yang konek ini tuh. Coba. Ya, nggak bisa ya. Nah, ulangi ya. Ini 1, yang ini 2, dan ini 3. Dan ini berapa? 3. Pak Madi ya, tepuk tangan Bapak Madi. Oke, betul. Kok bisa, Pak? Betul, bocoran. Iya, urutannya tadi. Dengan seperti urutan pertama, kedua, ketiga. Terus berikutnya urutan yang berikutnya ini kedua. Berarti disebut lagi sama, berarti urutan ketiga. Dengan disebut lagi nanti urutan keempat. Ya. Oke, coba lagi ya berarti ya. Mungkin beda pemahaman ini. Oke, ini 1 ya. Perhatikan kata-kata saya. Ini 1, yang ini 2, dan ini 3 ya. Dan ini berapa? 3. Ya konsen ya. Kita nggak boleh tinggal. Iya, perhatikan ya. Itu kata-kata saya ya. Ini 1, yang ini 2, dan ini 3. Ini berapa? 3.
Ini berapa? Jawab salah satu. Ya satu betul Bu Julita. Ada satu. Kok bisa satu dong gitu? Yang ini tadi, yang ini kata-katanya satu, yang ini. Nah ini satu, yang Nah, ini ini dua, satu. yang ini tiga. Oh. Kalau ini kan saya bilang, Ini. saya ngasih berapapun jawabannya ini berarti Ini saya satu. satu. Yang ini kan saya bilang yang ini berapa? Dua. Berarti kalau saya ngasih angka berapapun, yang ini berapa? Oh, iya. Dua. Oh. Dan tepuk tangan buat bapak ibu semuanya. Oke. Nah, ngantuk ya. Nah, oke. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan terkait dengan hal yang saya lakukan, yang saya sampaikan. Ada? Nih, silakan Bu Dewi. Terima kasih sekali Mas ini tadi penyampaiannya. Ini dengan BK itu kok juga hampir sama Mas. Sekarang dalam menangani anak itu kita mencoba mengambil kesepakatan. Contohnya jika anak berkelahi itu yang sekelaran juga belum tentu benar, sekelaran ya belum tentu salah. Nah, ini kalau kita damaikan, yang mendamaikan hukumnya itu mungkin salah satu merasa tertekan. Jadi sekarang mereka itu juga dibalik dalam menangani kasus-kasus itu. Jadi kita ambil kesepakatan seperti tadi yang Pak Tuhan sampaikan. Anak itu kita beri masukan dulu. Karena berkelahi itu akibatnya ini. Sekarang kamu buat kesepakatan sendiri. Setelah ini kamu mau apa? Jadi kalau anak itu ingin damai, biar dari hatinya tidak ada dendam. Jadi harus sama Mas. Baik, langsung saya tanggapi nih, enggak? Alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu Dewi ya. Memang betul Bu. Nah, jadi biar anak itu mencari solusinya sendiri. Kalau kita sebagai guru, kadang kalau kita langsung tadi ya atau langsung kita damaikan, mungkin anak itu kadang kurang menggoda hatinya. Nah, caranya dengan apa tadi? Ya dengan ini tadi Bapak Ibu, dengan segitiga restitusi ini tadi. Nah, jadi kita tanya dulu kronologinya seperti apa, kita stabilkan dulu identitas mereka. Ya maksudnya kok bisa berkelahi kenapa, kronologinya kenapa, terus kok sampai berkelahi antara kamu dan kamu, ya, masalahnya apa, digali dulu, ya. Terus kemudian, nah divalidasi, kemudian yang kedua adalah divalidasi tindakan yang salah. Nah misalkan gara-gara ece-ecenan ya, jawabnya gara-gara saling mengejek. Nah kita validasi dulu, nek ngejek itu bagaimana menurut kamu? Tanya dulu. Nah mungkin si pelaku kan kalau berkelahi kan dua orang, berarti pelakunya semuanya gitu. Yang satu mesti tidak terima, yang satu apa itu? Mesti pemicu, ya kan? Nah tapi kita tidak boleh memposisikan mereka itu sebagai apa ya? Sebagai pelakunya semuanya, yang bersalah semuanya tidak boleh. Nah kita validasi, kemudian kita validasi, oh gue ngejek si A ini misalkan. Nah itu betul apa salah? Nah, nek gue diejek, apa yang kamu lakukan? Kamu terima atau tidak? Nah pasti dia kan apa itu? Merasakan. Nah terus kemudian kita kembalikan, yang ketiga kita tanyakan keyakinan. Nah sebenarnya nek kekancam ini sebenarnya seperti apa? Nah terus nek berkelahi, kamu mukul temanmu, nah apa yang terjadi? Kamu sendiri apa yang kamu rasakan? Nah misalkan itu kan kalau dalam perkelahian itu nilai yang terkandung di sana apa yang harus kita apa ya? Kita kalau ada kasus perkelahian, nilai yang akan kita munculkan apa? Nilai persatuan ya, terus ya ada yang lebih penting. Apa namanya? Cinta kasih bisa, terus yang harus kita utamakan adalah nilai keselamatan. Kenapa? Ya harus selamat kan dua-duanya kan. Nah, kita berkelahi lagi, ya mungkin dia akan berkelahi lagi. Ya akhirnya kan apa? Fisik itu kan keselamatan. Nah, nilai yang kita apa ya? Nilai yang kita
tonjolkan adalah keselamatan. Ya, tadi semuanya bagus. Tapi yang akan kita terapkan ke anak ya nilai-nilai yang jenengan yakini. Nah, kira-kira nek berkelahi lagi ke loro-ora, ya kan? Ke loro-ora, terus nek disawang kancamu piye? Nah, mereka akan tahu sendiri. Nah, terus ke depannya piye? Wah, kok banding meneh. Nah, seperti itu. Misalnya. Jadi tidak ada yang di sini tidak ada yang bisa disalahkan. Apakah kalau menurut Ibu Dewi seperti disalahkan Ibu? Benar. Ya, sebetulnya tidak ya Mas. Kita harus adil, gitu, sikap adil karena ada sebab, ada akibat. Ya itu kembali lagi sekarang eranya lain ya, menangani anak sekarang, anak-anak sekarang luar biasa. Dulu anak-anak itu penurut gini-gini, tapi nah sekarang makanan sudah beda, pegangnya HP, orang tua anak sekarang juga gaul-gaul gitu Mas, dan sibuk sendiri juga mungkin itu faktor juga. Anak itu sekarang terbentuknya seperti itu dan rapuhnya itu kalau upacara kayak nanti suci Yesus kan. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Nah, mungkin yang Ibu Dewi alami, yang Ibu Dewi sampaikan tadi itu adalah potret dari murid yang akan kita ajar. Nah, jadi berdasarkan kebutuhan tadi, 5 kebutuhan dasar itu tadi, mungkin karena orang tuanya banyak bekerja, kemudian mungkin apa itu tidak sempat sarapan gara-garanya orang tuanya memang sudah berangkat begitu nih. Nah itu kita coba cari win-win solution untuk memenuhi hal itu. Nanti mungkin ketika ada pembinaan orang tua, mungkin hal yang seperti ini bisa disampaikan. Gitu. Mungkin dari wali kelas juga kita bisa memetakan, oh orang tuanya kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah itu kan nanti kita sebagai wali kelas akan mendapatkan gambaran dari potret siswa kita masing-masing. Gitu. Nah kita sudah tahu gambarannya, oh kebutuhannya ini yang belum dipenuhi, kita bisa memasukkannya ke dalam kegiatan belajar. Oh misalkan, oh bocah ini betul senang karena di rumah disuruh ngiwak orang tuanya. Oh berarti yang ada di sekolah belajar yang kita terapkan harus apa? Banyak apanya? Hal-hal yang mengacu pada permainan, misalnya seperti ini. Itu nih Bapak Ibu. Mungkin itu. Terus kemudian ada lagi? Ada pertanyaan? Masih mungkin? Mbak Tri? Ya. Oh iya, Pak Mandi membuat. Terima kasih. Selama ini yang saya alami itu memang sebelumnya itu banyak menemukan hampir di setiap kelas itu kalau jalan itu ada yang bablasan tidur. Kemudian di waktu berikutnya itu untuk tahun ini mulai awal tahun kemarin setiap kelas yang masuk itu memang sudah kita buat kesepakatan. Di situ memang tidak secara real menjustis bahwa tidur itu salah, tidak. Saya sudah sempat menyampaikan berkali-kali pada semua siswa di kelas bahwa tidur boleh, tapi jangan di kelas. Karena di kelas itu untuk belajar, bukan untuk tidur. Kemudian saya menyampaikan satu analogi bahwa di musola itu untuk tempat ibadah, nanti di kantin tempat untuk jajan, untuk makan. Jadi silahkan andaikan kegiatannya berbeda itu tempatnya di tempat sama kira-kira seperti apa. Nah di situ terus kita membuat kesepakatan, kita di kelas itu sepakat bahwa nanti yang bablasan tidur teman sebelahnya ngeplak, biar kaget, biar tidak ngantuk. Oke, kalau kesempatan seperti itu silahkan, tapi bagi saya terus waktu saya ngasih simpelnya ngeplaknya jangan sampai membunuh. Nah di situ hanya untuk sekedar mengagetkan biar tidak ngantuk. Kalau toh terpaksanya ngantuk, nanti tidur di tempat
UKS ada tempat tidur. Intinya memang di situ menekankan kelas bukan tempat untuk tidur, tapi tempat untuk belajar. Nah, perkembangan selanjutnya memang itu berjalan, itu ada beberapa anak yang ada masih bablas tidur lagi. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi kebutuhan dasar, itu nanti solusinya harus seperti apa ya? Satu sisi sudah ada kesepakatan, tapi satu sisi masih ada yang bablas. Kemudian kebutuhan dasar setiap anak yang mungkin dari latar belakang yang berbeda-beda, itu pun mereka mungkin kebutuhan dasarnya juga berbeda-beda. Mungkin di satu waktu yang sama seorang anak dia butuh menyelesaikan permainannya, tapi di sisi yang lain satu anak dia mungkin butuh menyelesaikan tugasnya dulu untuk pelajaran selanjutnya. Kemudian di sisi yang lain mungkin ada temannya untuk menyiapkan pelajaran seperti buku dan alat tulisnya untuk pelajaran berikutnya dan sebagainya. Yang semuanya itu adalah mungkin kategori tadi kebutuhan dasar yang belum terselesaikan. Nah, andaikan itu dalam waktu yang sama, langkah apa yang harus kita ambil biar setiap kebutuhan dasar mereka itu bisa terpenuhi. Sementara itu baik sekali Pak Mali. Tadi pertanyaannya terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Tadi kasusnya adalah ada siswa yang tidur dulu, ada yang tidur di kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung. Nah langsung saja Pak, win-win solution kalau yang menurut saya yang bisa saya lakukan itu adalah penerapan segitiga restitusi. Nah untuk kemarin kebetulan saya sedikit sharing dengan Pak Wahyu yang terkait dengan siswa yang tidur di kelas juga. Nah, win-win solusinya apa? Nah, yang pertama adalah memanggil anak secara individu. Anak yang tidur itu. Nah, kita tanya dulu ya terkait dengan dia itu bagaimana posisinya. Nah, terus kemudian baru kita sampaikan tindakan yang dilakukan itu betul apa salah. Dia kan langsung otomatis dia kan gini, kita misalnya gini, jangan langsung dijudge salah. Tidur di kelas itu tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah ngantuk. Bahkan ketika ada misalkan kita itu ibaratnya mendampingi mereka juga. Oh, Pak Guru juga pernah tertidur kok ketika mengikuti apa misalnya seperti itu. Nah, jadi kamu tidak sendirian. Jadi salah itu hal yang wajar. Harus kita ibaratnya dibomong-bomong dulu. Jadi mereka langsung tidak merasa disalahkan. Nah baru setelah itu kita sampaikan. Nah kalau tidur di kelas itu bagaimana? Apakah baik? Apakah menghormati guru yang menerangkan? Apakah itu enak dipandang siswa yang lain? Nah pasti mereka akan menjawab sesuai dengan keyakinan mereka. Seperti itu Pak. Kalau untuk solusinya seperti itu, mungkin untuk pribadi individunya. Nah, terus kemudian untuk kelas yang besar itu nanti mungkin bisa kita sampaikan pembelajaran dari hal yang tadi. Nah, jadi tidak tanpa kita menyinggung dia, tapi kita bisa menyampaikannya di kelas. Seperti itu Pak Mati, mungkin yang bisa kami sampaikan. Tadi saya menyampaikan latar belakang sudah ada sepakatan tidur itu tidak di kelas tapi di UKS atau tempat tidurnya. Terus itu nanti kalau terjadi seperti itu terus bagaimana? Sudah ada kesepakatan itu dan mereka iya. Oh kalau tidurnya berarti kesepakatannya tidurnya jangan di kelas tapi boleh di UKS. Kalau kamu memang harus tidur, bahkan saya menyampaikan gini, kalau kamu memang nanti masuk hanya untuk tidur, mendingan izin, jangan masuk sekolah. Mending tidur di rumah lebih leluasa gitu daripada masuk sekolah hanya di kelas pengen tidur. Saya sampai segitu. Tapi sebelumnya kan memang sudah ada kesepakatan. Nanti kalau ngantuk dan betul-betul tidak kuat nahan ngantuk tidurnya di UKS bukan di kelas. Saya menyampaikannya kelas
kelas itu tempat belajar, bukan tempat untuk tidur. Tidur, oke, baik. Jadi saya menganalogikan tadi, misalnya musola itu yang ibadah, jangan uyah-uyah, jangan objek, jangan dulu dan sebagainya. Oh, baik. Kemudian nanti di kantin juga untuk makan, untuk jajan, jangan yang lain. Oh, gitu. Gitu. Oke, paham, oke. Baiklah, oh, jadi kesepakatan yang dibuat di kelas itu, jadi anak boleh tidur, kalau ngantuk boleh tidur, tapi juga gitu. Iya, kalau memang sudah tidak kuat, kenapa? Oh, nggak kuat betul. Tidur kan terjadi. Oh, nggak terjadi kan? Pak, karena itu sudah kesepakatan. Nah, itu ya harus tetap dilaksanakan kalau menurut saya, karena itu sudah kesepakatan. Ini betul Bapak Ibu. Nah, tapi yang saya, nah, kalau menurut saya itu sebelumnya harusnya itu adalah kesepakatannya itu kita positifkan dulu. Kalau itu kan nilainya, maaf Pak Mani, nilai yang terkandung di sana, jadi kan kurang positif gitu. Berarti kan boleh tidur, tapi juga gitu. Berarti itu kan melakukan ibaratnya kayak pembiaran gitu Pak, pembiaran siswa boleh tidur tapi DKS, nggak boleh di kelas pelajaran. Bukan itu, maaf, ini bukan bagi saya itu ngantuk itu kan manusiawi ya. Bahkan saya cerita dengan anak, orang tidak bisa tidur itu harus orang bahkan. Dan kalau kalian bisa ngantuk disyukuri, tapi kita tuh harus tahu tempat. Cuma itu inti yang saya sampaikan pada mereka itu bahwa kita harus tahu tempat yang pas untuk satu kegiatan. Jangan sampai tempat itu untuk kegiatan, tempat yang sama untuk kegiatan yang berbeda justru bertentangan. Saya menekankan bahwa kelas itu intinya untuk belajar, bukan untuk tidur. Jadi seandainya memang ngantuk betul, nggak kuat ngapet, tidur di UKS itu ada tempat tidur itu pas untuk itu. Saya menekankan di tempat tempatnya ya. Iya. Gitu. Bukan melarang ngantuk, melarang tidur. Tapi boleh juga bisa digali. Kenapa saat jam sekian kamu ngantuk? Ya, Bisa bisa. seperti itu juga. Sebabnya nanti kalau kita nanti ikutan. Intinya kan tadi kalau memang tidak kuat. Kalau jam pertama sudah ngantuk ya saran saya mending mau rasa sekolah pamit ngantuk gitu kan. Nah, tidur di rumah di tempatnya tidurnya sendiri kan lebih nyaman daripada datang ke sekolah jam pertama sudah tidur, itu kan mengganggu yang lain karena tadi dikaitkan dengan yang lainnya itu punya kebutuhan dasar yang mereka belum tercukupi. Ada yang pengen belajar dengan nyaman, sementara di sebelahnya termorok gitu kan, atau di sebelah dengan santai gitu kan, mereka tetap aja terganggu. Nah, kebutuhan dasar mereka berbeda-beda. Ini latar belakangnya, ini latar belakangnya jawab pengen belajar, ada latar belakang pengen menyelesaikan tugas dan sebagainya. Itu kan kita tadi terus pertanyaannya menurut piye? Tanya dulu, kenapa ngantuk? Mungkin Bidari mau nanggapi, boleh. Tapi begini, ya itu kan dalam pelajaran ngantuk. Lawong garap testing pun ngantuk. Nah, itu waktu itu saya tanyai tadi malam, ibunya jam berapa? Jam 12. Ibu kerja paling guru, bapak juga guru. Karena tak jam 12 kok baru tidur di ngopo kegiatannya main HP. Berarti di sini anak ngantek tertidur itu berarti kita cari solusinya. Kok kowe ngantek duduk jam saya mana berarti kowe ora iso ngatur waktumu. Kudune jam 09.00 wis tidur. Apa kowe sesuk tes ujian nek kowe tidurnya di atas jam 9 malah kamu yang sekolah ngantuk. Dan berarti kasusnya Pak Mami itu anak itu kok ngantuk itu mau begini duduk jam 5 nanti saat jam 5 kegiatannya apa? Nek tuh HP di dalam kamar apa itu pada ini HP orang tua tidak tahu dia sampai jam 1 jam 2 baru tidur terus paginya ngantuk lupa gimana. Nah itu berarti kan yang kita harus kita anak itu kita bantu untuk solusinya biar tidak ngantuk kan. Saya ini gue harus dewasa, harus orang SD jadi gue kudu bisa ngatur waktu supaya orang turun naik kelas. Nek turun naik kelas mau kancana ya orang nyaman, dipandang juga tidak baik. Kan ya Pak? Saya nggak tahu Pak. Jadi bocah ditengok, jamnya kamu ini apa? Mau jangan bocah. Kok ada jamnya kamu ini apa? Yang tak tanya itu
Nih, Baik, Bu Dewi atas masukannya. Begitu Pak Nabi. Jadi saya tahu yang dengan maksud jadi dengan ingin menyampaikan bahwa nilainya itu kelas itu bukan tempat untuk tidur, gitu, Pak. Itu yang kita tekankan. Gitu. Terus kok kalau ada siswa yang seperti itu, nah lebih baik di UKS atau di mana gitu, menurut jenengan. Karena ingin memenuhi kebutuhan dasar yang lainnya, gitu, yang tidur tadi. Gitu. Baiklah, mungkin ditambahkan lagi Bu Dewi, kalau ada siswa yang seperti itu ya udah Pak, karena kesepakatannya seperti itu, kalau memang ngantuk tenang gitu ya, tak tertahankan ya karena sudah kesepakatan Bapak Ibu. Ini sudah kesepakatan, jadi sudah disepakati satu kelas. Ya mau nggak mau ya harus dilaksanakan. Ngantuk berarti langsung ke UKS, nggak boleh ke kelas. Itu Mbak Wali, berarti. Karena kesepakatan sudah harus ditaati loh Bapak Ibu. Makanya kalau membuat kesepakatan, nah kita harus apa nih? Berhati-hati. Mungkin bisa ditinjau lah Pak Mami nanti. Mungkin nggak tahu Pak Mami jawaban dari kami. Makasih Bu Dewi. Mungkin ada yang lain? Lagi baiklah. Saya rasa sudah cover time dulu. Ada tambahan nggak Mbak Tri? Tidak ada. Baiklah sudah pukul 10 begitu. Tidak baik kalau kita lanjutkan karena kita harus melanjutkan tugas yang begitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu semuanya. Dari saya cukupkan sekian. Jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.